perjalanan kami berlanjut menuju Tirana, ibu kota Albania. Sambil menyusuri jalan-jalan kota ini, kami mulai memahami bahwa Tirana bukan sekadar pusat pemerintahan, tetapi juga tempat yang merekam perjalanan panjang politik dan sejarah Albania. Kota ini mulai berkembang pada tahun 1614 ketika seorang jenderal Kesultanan Ottoman, Sulejman Pasha Bargini, membangun masjid, pasar, dan pemandian umum sebagai pusat permukiman baru. Berabad-abad kemudian, pada tahun 1920, Tirana resmi ditetapkan sebagai ibu kota Albania. Sejak saat itu, kota ini melewati berbagai babak sejarah, mulai dari masa kerajaan, pendudukan Italia dan Jerman saat Perang Dunia Kedua, hingga lebih dari 40 tahun berada di bawah pemerintahan komunis Enver Hoxha. Perjalanan kami dimulai di Skanderbeg Square, alun-alun utama yang menjadi jantung kota Tirana. Nama alun-alun ini diambil dari Gergely Kastrioti Skanderbeg, pahlawan nasional Albania yang memimpin perlawanan terhadap Kesultanan Ottoman pada abad ke-15. Patung berkudanya berdiri di tengah alun-alun, sementara di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan dari berbagai periode sejarah, seolah memperlihatkan bagaimana Tirana terus berubah mengikuti zamannya. Tak jauh dari sana berdiri Masjid Ethem Bey, salah satu peninggalan Ottoman yang selesai dibangun pada tahun 1821. Masjid ini menjadi saksi perjalanan panjang Albania ketika rezim komunis melarang seluruh aktivitas keagamaan pada tahun 1967 dan Albania mendeklarasikan diri sebagai negara ateis pertama di dunia. Masjid ini ikut ditutup. Baru pada tahun 1991, setelah runtuhnya rezim komunis, ribuan warga kembali memenuhi masjid ini untuk melaksanakan salat berjamaah, menjadi simbol bangkitnya kembali kebebasan beragama di Albania. Di sampingnya berdiri Clock Tower, menara jam yang telah menjadi penanda kota sejak 1822, mengingatkan bahwa kawasan ini telah menjadi pusat kehidupan masyarakat Tirana selama hampir 2 abad. Perjalanan kemudian membawa kami menuju Masjid Namazga, masjid terbesar di Albania yang diresmikan pada tahun 2024. Kehadirannya menjadi simbol wajah baru Albania, sebuah negara yang kini memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan beragama setelah puluhan tahun mengalami pembatasan. Kami kemudian melintasi Tanner's Bridge, jembatan batu peninggalan Ottoman yang dibangun pada abad ke-18. Dahulu, jembatan ini menjadi jalur para pedagang kulit menuju pusat kota. Meski kini Tirana telah berubah menjadi kota modern, jembatan ini tetap menjadi pengingat bagaimana kota ini tumbuh dari sebuah pusat perdagangan kecil pada masa Ottoman. Perjalanan kami ditutup di Tirana Castle atau Kalaja e Tiranis, benteng yang telah ada sejak masa Bizantium dan kemudian diperkuat oleh Ottoman ini. Kini dipenuhi restoran, galeri seni, dan toko-toko lokal. Tempat yang dahulu menjadi bagian dari sistem pertahanan kota, kini berubah menjadi ruang publik yang mempertemukan sejarah dengan kehidupan modern. Tirana mengajarkan bahwa politik selalu berubah mengikuti zamannya. Kesultanan Ottoman pernah memerintah di sini, kerajaan pernah berdiri, komunisme pernah menguasai negeri ini selama puluhan tahun, dan kini Albania memilih jalan demokrasi serta menjadi anggota NATO sejak 2009, sekaligus terus melangkah menuju keanggotaan Uni Eropa. Sejarah menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dapat berganti, tetapi harapan masyarakat untuk hidup lebih baik akan selalu tetap ada. Dan pada akhirnya, hanya Allah SWT yang benar-benar memiliki kekuasaan atas perjalanan setiap bangsa.